Halo semuanya, apa kabar? Yang pasti sehat ya. Salam hebat, luar biasa. Nah, ketemu lagi dengan Ermi ya guys ya. Untuk kali ini saya mau sharing tentang TKW lagi ya. Karena emang vlog saya keseharian ya, pekerjaan saya sebagai TKW. Dan ya pokoknya ngevlog harian gitu ya. Jadi untuk malam ini saya mau sharing tentang TKW. Dan ada yang bertanya nih ya, apakah lulusan SD bisa berangkat kerja ke luar negeri ataupun kerja di mana gitu ya. Nah ini bener-bener yang saya alami ya, nyata. Kalau lulusan SD itu bisa ya, bahkan saya ini lulusan SD ya teman-teman. Bahkan kemarin adik saya yang baru terbang ini 1 bulan ya, itu juga lulusan SD. Dan itu memang benar, bahkan ijazahnya pun hilang ya. Ya, itu dibantu, diurus, ternyata bisa ya. Nah, di sini saya mau sharing ya. Apakah bisa SD ke Taiwan? Nah, bisa ya teman-teman. Jadi untuk saya pribadi tuh, saya ulang lagi ya, saya lulusan SD. Ya, mungkin di video-video saya yang lama, saya pernah cerita kalau saya itu hanya lulusan SD ya, dan itu memang benar. Ya, saya baru kelas 2 SMP sudah keluar ya waktu itu karena keadaan ekonomi orang tua yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah ya. Waktu itu naik kelas 3 SMP sudah keluar. Ya mungkin karena ekonomi juga, dan bahkan waktu itu emang sudah pokoknya nggak sekolah gitu. Sebenarnya menyesal sih, cuman ya udahlah, itu udah terlanjur ya. Nah, di situ kok bisa gitu ya? Ya bisa, saya pun bisa ya. Karena yang penting yang dinilai itu bukan ijazah ya. Yang penting kita mau, pertama itu niat, kita mau bekerja dan kita bisa melakukan pekerjaan itu ya. Misalkan kalau di Taiwan kan sebagai TKW ya, PRT, perawat akong, perawat nenek gitu ya istilahnya. Kalau kita mau belajar pasti bisa ya. Ya otomatis ada syarat-syarat yang harus dikerjakan gitu ya. Kalau mau ke Taiwan, nggak tahu kalau ke negara lain ya. Ini yang saya ceritakan ke Taiwan ya, bisa bekerja ya. Terus adik saya kemarin juga itu lulusan SD, bahkan ijazahnya udah hilang karena sudah rusak ya waktu itu. Di situ juga bisa. Yang penting ada surat ya, istilahnya dari kepala sekolahnya ya, minta surat bahwa benar-benar pernah sekolah lulus SD, ataupun mungkin ijazahnya hilang ya, atau mungkin nggak dapat ijazah. Di situ bisa minta ya, bisa diurus. Jadi untuk teman-teman mungkin aku hanya lulusan SD nih, aku nggak mau istilahnya aku pengen kerja tapi lulusan SD, gimana ya. Yang penting kalau niat pasti bisa ya teman-teman, seperti itu. Dan lulusan SD kenapa bisa gitu ya? Ya emang belajar ya, bisa belajar ya. Kita mau kerja, kita harus belajar dulu ya. Dan sekarang banyak sekali motivasi ya, dari buku, dari YouTube itu kita bisa belajar ya. Kalau kita mau ingin bisa ya, kita harus inisiatif ya, kita harus belajar. Jadi jangan menyerah dulu. Saya lulusan SD, saya nggak bisa. Jangan seperti itu ya. Kita harus istilahnya yakin kalau saya pasti bisa gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang tanya, bisa? Jawabannya bisa ya. Lulusan SD bisa kerja ya, entah itu di mana, di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang penting ya itu tadi, kita semuanya harus diurus ya. Kita harus diteliti, di istilahnya dibuatin proses gitu ya. Waktu mau ke Taiwan itu seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi kalau yang pingin berangkat merantau ya, ingin ke Taiwan bekerja, lulusan SD bisa ya teman-teman. Kita masuk PT, diurus ya, data-datanya diproses. Itu kalau sudah, yang penting badannya sehat ya, itu bisa berangkat ya. Dan untuk saat ini wah lumayan gede ini gajinya ya teman-teman.
gajinya lumayan gede nih, sekitar bisa dibilang 10 juta ya untuk TKW di saat ini gitu ya. Ya, tapi ya jangan dilihat wah gajinya besar gitu ya. Apa yang dilihat yaitu bayar harganya, tanggung jawab pekerjaan kita. Ya, otomatis kalau gajinya besar, pasti pekerjaan kita juga besar ya, banyak ya. Jadi mungkin dari pagi, siang, sore merawat orang tua ataupun anak ataupun bersih-bersih ya, itu sesuai dengan gaji yang kita terima ya teman-teman. Jadi mungkin yang mau berangkat ke Taiwan ya harus dipikir-pikir dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya bisa dibilang orang yang ke Taiwan itu kepepet, kepotok ya istilahnya, karena punya masalah di rumah ya, ekonomi ya, finansialnya kurang bagus, itu berangkat kerja ke Taiwan ya. Tapi kalau misalkan sudah cukup ataupun ini ya janganlah gitu ya. Kenapa? Ya kan gajinya gede gitu ya. Ya bukan karena gajinya gede, karena di sini susahnya itu kalau lagi sakit ya. Ini saya mau cerita, dan ini bukan hanya yang merasakan saya sendiri ya teman-teman. Jadi banyak teman yang saya kenal itu juga cerita kalau di saat sakit ya, itu bener-bener rasanya ya ampun, bener-bener sudah sakit ngerasain sepi sendiri tambah sakit ya. Saya kemarin ya teman-teman, di bulan 6 ya, kemarin bulan 6 mau bulan 7 lah, itu saya sekitar 2 minggu ya. Di sini kan lagi usum virus lagi ya, bisa dibilang virus Omikron atau apa ya, saya nggak tahu. Jadi waktu teman-teman ini ya, cucu neneknya saya di sini ya, yang dari Australia itu kan saya lagi bareng-bareng jalan-jalan itu ya, ke Taipei itu kan. Nah di situ mereka semua itu kena virus panas. Bisa dibilang kalau di sini tuh liukan itu ya seperti kayak, bisa dibilang kayak corona lah ya, kayak virus gitu. Itu panas yang aku rasakan, yang mereka rasakan juga ya. Jadi satu keluarga itu kena semua teman-teman ya. Jadi anak 3 itu dan orang tuanya 2, terus saya juga yang masak juga, semuanya kena. Jadi dalam waktu yang pertama kali saya merasakan ya, sebelum saya periksa itu, tenggorokan itu sakit dan badan itu semuanya pegel. Aduh, kayak gimana gitu ya, saya nggak mau ini ya, maksudnya ini cerita gitu ya. Dan badan itu rasanya panas, anget gitu ya, kepala pusing, pengennya tuh tidur terus gitu ya, makan nggak enak, minum juga nggak enak. Pokoknya yang selama 3 hari ya, saya itu nggak doyan makan, nggak doyan minum, badannya panas, tenggorokannya sakit ya, mau makan tuh gak enak gitu ya, minumnya obat juga rasanya pahit karena obat ya. Nah di situ selama 3 hari ya yang parah-parahnya, dan seterusnya sampai sekitar 2 minggu saya masih ngerasain batuk ya, batuk sakit banget, bener-bener kering. Itu yang dirasakan waktu kemarin satu keluarga di sini ya. Jadi itu rasanya gimana ya, lagi sakit masih kerja, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ini ya, itu rasanya bener-bener nggak enak ya. Jadi orang di perantauan itu bayar harga ya, gajinya gede, tapi ya itu tadi, kita harus bekerja keras, kita harus tanggung jawab dengan pekerjaan kita di sini. Kalau sakit tetap kerja ya, tetap masih kerja. Terus ada teman lagi cerita, kakinya kan sakit ya, sampai diimbus karena bengkak ya, habis jatuh infeksi. Itu juga katanya masih kerja, katanya kalau manggil saya kan nok gitu ya, nok, dok gitu ya, kakiku sakit, sini masih kerja kayak gini rasanya, ya ampun, bener-bener sedih banget ya teman-teman kalau di sini lagi sakit. Makanya kita semuanya ya harus tetap hati-hati dalam bekerja ya, kita berjuang, kita yakin kita bisa sukses. Dan setelah kita benar-benar sudah ini, kita pulang, kita buka usaha lah di rumah ya, kita kumpul dengan keluarga, anak, saudara gitu ya. Seperti itu ya teman-teman untuk kisah sharing malam ini ya. Jadi
kalau kita mau bekerja bisa ya lulusan SD, yang penting niat, yang penting badannya sehat ya, kita bisa kerja, kita bisa belajar. Dan ya itu tadi, kita di negeri orang ya, kalau sakit susah ya. Sakit itu kalau di kampung kan kita ditemenin sama keluarga, tetangga pada jenguk gitu ya. Tapi kalau di sini sudah, kalau masih di rumah majikan ya, istilahnya sakitnya sakit seperti biasa gitu, kita masih kerja, masih aktivitas teman-teman ya, nggak peduli ya, karena emang sudah kita dibayar ya udah gitu. Kalau masih bisa kerja gitu ya istilahnya. Tapi kalau misalkan ini ya istirahat lah 1-2 hari gitu ya, masih dikasih istirahat ya, istilahnya ya nggak apa-apa ya, kita yang di perantauan tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Diri kita sendiri kita harus tetap jaga ya. Dan mungkin untuk keluarga yang di rumah ya, tetap kita harus ngasih semangat buat keluarga yang di perantauan ya. Jangan maksudnya dibiarin ya, maksudnya udah kerja udah, kita yang di rumah saling istilahnya ngasih support, ngasih semangat sama ibu bapaknya yang di perantauan ya. Mungkin anak-anak yang punya orang tua di perantauan ya, kasih semangat, kasih ini buat orang tua ataupun saudara yang di perantauan ya. Karena perjuangan para ini ya, TKI TKW itu benar-benar sangat luar biasa ya. Nggak ngerasain misalkan hujan panas ataupun sakit, tetap sama di sini bekerja ya. Beda dengan kalau di kampung, hujan ya kita nggak kerja, panas udah gitu ya. Tapi kalau di sini tetap, apalagi menjaga orang tua yang lagi sakit ya, harus bener-bener sabar, standby terus di dekat pasien gitu ya teman-teman. Oke, sharingnya seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan ataupun saran atau apa, bisa di kolom komen ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya, bye bye.